Oke, selamat sahabat semuanya. Eh, saya sangat terberkati sekali untuk sahabat ini diberikan kesempatan lagi untuk membagikan pekabaran Tuhan, dan sesuai yang sudah kita janjikan bahwa hari Sabat ini saya akan membawakan pekabaran kesehatan, dan pekabaran kesehatan ini adalah bagian dari pekabaran tiga malaikat. Namun sebelum saya membagikan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Allah yang kami puji dan muliakan melalui anak Yesus Kristus, biarlah pada sore hari ini Tuhan kami akan membahas firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu agar dituntun kepada kebenaran, dan biarlah ini menjadi pekabaran yang baik bagi kami yang mendengarkan. Kami serahkan perbaktian Tuhan Bapa ke dalam kitas kami, karena kami memasukkan doa ini hanya melalui satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Amin. Pekabaran saya pada sore hari ini berjudul Mengembalikan Pola Makan Eden. Saya akan share apa yang saya akan bagikan. Pekabaran saya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana New Start itu begitu penting bagi kita. Kenapa New Start begitu penting? Karena ini adalah pekabaran yang Tuhan berikan kepada umat yang sisa. Dia percayakan ini kepada umat-umatnya untuk dibagikan karena semakin mendekati penutupan akhir zaman, pekabaran ini sebenarnya sangat penting, tetapi entah kenapa makin akhir makin hilang dari peredaran pekabaran. Nah, pada sore hari ini saya mau membagikan karena topik ini sangat menarik bagi kita, khususnya umat Tuhan, di mana kita harus mengerti bagaimana New Start itu kenapa begitu penting, dan yang kita akan bahas sore ini adalah mengenai nutrition, makanan bergizi, dan bagaimana makanan ini harus dikembalikan kepada pola makan Eden. Ini saya bagi dari buku Roh Nubuat kita, Tujuan Pekabaran Kesehatan. Sebagai tangan kanan penginjilan, tangan kanan digunakan membuka pintu sehingga tubuh bisa masuk. Inilah bagian pekerjaan misionaris medis yang dikerjakan. Kebanyakan menyediakan jalan bagi penerimaan kebenaran zaman ini, tubuh tanpa tangan itu tidak berguna. Menghargai tubuh itu juga menghargai tangan penolong yang menjadi perantara kepentingan seperti itu, bahwa tanpa tangan tubuh tak dapat melakukan apa-apa. Karena itu, tubuh yang memperlakukan tangan dengan acuh tak acuh, menolak pertolongannya, tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagian dari keseluruhan yang besar, pekerjaan misionaris medis harus selalu dihadirkan dalam reformasi pekerjaan. Tetapi janganlah ini memisahkan para pekerja dari pelayanan pekerjaan mereka. Kristus telah menyatukan kedua cabang ini dalam semua pekerjaannya. Pekerjaan misionaris medis adalah sebagian dari keseluruhan yang besar. Sebagaimana tangan adalah sebagian dari tubuh, tapi tangan tidak akan berkata kepada kepala, "Saya tidak membutuhkan Anda." Sudah pasti tubuh membutuhkan kepala, dan begitulah lengan untuk melakukan tugas yang aktif dan agresif. Tubuh tidak menjadi lengan. Setiap anggota tubuh mempunyai tugas tertentu untuk dilaksanakan. Itulah kenapa pekabaran kesehatan ini erat hubungannya dengan pekabaran Tuhan. Ini seperti tangan dan kepala. Makanya pekabaran kesehatan ini harus bersama-sama, dan Tuhan sudah gabung ini dalam pekerjaannya. Jadi nggak bisa dipisahkan karena tangan dan kepala harus sama-sama bekerja. Nah, dalam 1 Korintus 10:31 mengatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Jelas dalam ayat ini mengatakan apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kemuliaan Allah. Seperti apa sih kemuliaan Allah yang ingin kita lakukan? Apakah yang kita makan dan kita minum sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Nah, ini mengapa begitu penting hukum kesehatan sebagai tangan kanan penginjilan. Ini yang saya akan bagikan dari buku Counsel and Diet, Membina Pola Makan Sehat, ya. 1 adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan, sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Keduanya sama-sama melanggar hukum Allah. Mereka yang melanggar hukum Allah dalam organisme tubuh mereka akan cenderung melanggar hukum Allah yang diturunkan di Bukit Sinai. Banyak sekali orang bilang, nggak ada hubungannya hukum kesehatan sama hukum Tuhan. Tetapi jelas di dalam buku Membina Pola Makan dan Diet mengatakan apabila kita melanggar hukum kesehatan, sama halnya dengan melanggar 10 hukum.
karena kedua-duanya adalah melanggar hukum Allah. Karena hukum kesehatan adalah hukum Allah juga. Dan kedua, Allah rindu agar kita mencapai standar kesempurnaan yang dimungkinkan oleh anugerah Kristus. Dia memanggil kita untuk membuat pilihan yang benar, menghubungkan diri dengan wakil surgawi dan memegang prinsip yang akan mengembalikan kita kepada citra ilahi. Dalam firman-Nya yang tertulis dan di dalam buku alam, Dia telah menyatakan prinsip kehidupan. Kita harus berusaha mengetahui prinsip-prinsip ini oleh penurutan dan bekerja sama dengan Dia, memulihkan kesehatan tubuh dan jiwa. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kepada alam segala sesuatu untuk apa? Memulihkan kita, untuk mengembalikan kita kepada citra ilahi. Dan untuk memulihkan kesehatan tubuh dan jiwa. Ingat, kita pertama kali diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan dan Dia memberikan ini melalui alam. Dan Dia memberikan hanya untuk apa? Supaya prinsip-prinsipnya itu diturutin dan bekerja sama dengan Dialah akan memulihkan kesehatan tubuh dan jiwa. Poin ketiga dari mengapa begitu penting hukum kesehatan sebagai tangan kanan penginjilan, semua organ yang hidup adalah milik Tuhan. Dia memilikinya atas dasar penciptaan dan penebusan. Oleh menyalahgunakan salah satu kesanggupan itu, kita merampas penghormatan yang seharusnya diberikan kepadanya. Jadi organ ini Tuhan yang sudah ciptakan, Dia yang sudah bikin kita seperti image Tuhan. Jadi Dia nggak mau kita ini melanggar hukum kesehatan, sehingga ketika kita memiliki organ tubuh, kita harus mempunyai apa? Dasar-dasar yang harus kita turuti supaya apa? Kita menghargai penciptaan dan penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah salah satu penghinaan terhadap pencipta. Telah tersedia peraturan-peraturan untuk umat manusia. Kalau ini dituruti, mereka akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Memang ya selalu orang bilang, oh sakit kan nggak sengaja, ada virus dari luar. Tetapi dibilang apa? Kalau kita gagal, itu adalah penghinaan terhadap penciptaan. Dan peraturan-peraturan ini diberikan Tuhan adalah menghindarkan kita dari penyakit dan kematian dini. Banyak sekali orang-orang muda sekarang gara-gara pola hidup yang salah, gara-gara makanan yang salah, apa yang terjadi? Penyakit dan kematian dini. Dan kita bisa lihat setiap hari. Bahkan saya pun sampai, saya takut untuk buka Facebook. Kenapa? Karena setiap hari kita bisa lihat bagaimana di timeline itu silih berganti orang-orang yang meninggal bukan usia yang sudah berumur, tapi mereka adalah usia-usia muda yang sedang terjadi di penghujung penutupan akhir zaman. 6. Satu sebab mengapa kita tidak menikmati lebih banyak berkat Tuhan ialah kita tidak memperhatikan terang yang diberikan kepada kita dengan sukacita, yaitu tentang hukum yang terkait dengan peraturan hidup dan kesehatan. Karena selalu orang mengatakan bahwa you only lives once, jadi kita hanya hidup sekali. Kalau udah hidup sekali ya nikmatin dong. Ngapain kita mesti udah susah hidup di dunia, makanan pun susah, ya nikmatin. Kalaupun mati, yang penting saya sudah pernah hidup nikmat. Itulah yang diberikan, satu prinsip yang diberikan oleh teman saya, seorang dokter yang begitu usianya masih begitu muda, tapi dia bilang, untuk apa hidup seperti kamu, nggak enak. Tetapi dia bilang, kita nggak bisa nikmatin hidup. Sebenarnya saya bilang sama dia, kita bukan hidup sekali, kita mati sekali. Hidup sekarang kita masih hidup bertahun-tahun, tapi mati sekali. Apakah kita akan hidup lagi selama-lamanya? Itu tergantung bagaimana kita memperhatikan terang itu dengan sukacita. Karena apa? Terang yang diberikan Tuhan itu adalah suatu terang yang harus kita perjuangkan. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena setan pun, musuh kegelapan itu, berusaha memberikan sesuatu hal yang nikmat sehingga membuat kita merasa bahwa yang Tuhan berikan itu bukan berkat. Kita susah mengikutinya dengan sukacita. Dan yang terakhir saya memberikan adalah Sang Pencipta telah mengatur organ-organ tubuh kita menjadi satu unit mesin yang hidup. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, masing-masing dijadikannya berfungsi. Allah berjanji pada dirinya sendiri untuk memelihara mesin tubuh manusia itu tetap sehat jika ia mau menurut hukum-hukumnya dan bekerja sama dengan Dia. Setiap hukum yang mengatur mesin tubuh manusia harus dianggap benar-benar ilahi dalam hal asal-usul, sifat dan kepentingannya seperti firman Allah. Setiap kelalaian, tindakan sembrono, atau penyalahgunaan mekanisme Allah yang ajaib itu adalah pelanggaran hukum Allah. Begitu pula kalau kita kurang menghargai aturan khusus kesehatan, kita dapat menyaksikan dan mengagumi pekerjaan Allah dalam alam. Tetapi habitat manusia adalah yang paling mengagumkan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, itu adalah
yang paling mengagumkan dari semua ciptaannya. Dan dia itu memberikan kita organ-organ tubuh itu adalah suatu mesin. Jadi sehingga ketika kita mempunyai mesin tubuh, kita harus mengerti bahwa mesin kita satu sama lain itu berhubungan. Tidak bisa dikatakan bahwa ketika saya sakit telinga bahwa itu tidak berhubungan dengan pencernaan saya. Tidak bisa dikatakan ketika saya sakit jantung itu tidak berhubungan dengan pencernaan saya. Itu semua berhubungan, kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan organ-organ tubuh kita. Dan Dia memberikan semua organ tubuh itu sesuai dengan fungsinya, dan Dia memberikan hukum-hukum kesehatan supaya apa? Organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita akan berjalan sesuai dengan yang Tuhan sudah perintahkan. Dan Dia selalu bilang bahwa apa? Manusia adalah ciptaan yang paling mengagumkan. Kita ini persis sama seperti image Tuhan pertama kali diciptakan, tapi karena dosa, kita semakin lama semakin turun, dan semakin turun. Saya nggak tahu gimana indahnya Adam pertama kali dan Hawa itu diciptakan, karena kalau kita baca buku Alfa dan Omega jilid 1, dibilang, aduh, itu muka Adam begitu luar biasa, mengagumkan, tingginya lebih tinggi daripada Hawa, dan perawakannya sangat sempurna. Jadi itulah yang Tuhan ciptakan, sehingga ketika akibat dosa inilah yang membuat kita semakin hari semakin turun, semakin apa? Perawakan manusia tidak seperti yang sudah diciptakan Tuhan pertama kali. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Saya kemarin ada pertanyaan ya. Mulai kapan sih manusia itu vegetarian? Gitu kan? Apakah Tuhan menciptakan manusia dengan makan daging? Mari kita lihat dari mulai penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 29 mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah menjadi makananmu. Jadi Tuhan itu memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya baik itu kacang-kacangan, baik itu biji-bijian, baik itu sayur pun dari biji. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan biji sesawi. Kenapa? Karena dari tumbuhan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi ada buah-buahan, itulah yang menjadi makanan kita dari pertama kali Allah menciptakan manusia. Dia berikan makanannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang berbiji. Lalu, kenapa Allah izinkan manusia makan daging? Kita bisa lihat ya, Allah mengaruniakan makanan kepada nenek moyang kita yang pertama yang patut dimakan oleh umat manusia. Pembunuhan makhluk adalah bertentangan dengan rencana ilahi, sehingga tidak ada kematian di Taman Eden. Buah-buah pohon yang terdapat dalam taman itu adalah makanan yang dibutuhkan manusia. Manusia tidak diizinkan makan daging hingga pada saat air bah. Allah mengizinkan Nuh memakan binatang yang halal yang dimasukkan ke dalam bahtera itu, karena segala sesuatu yang dapat jadi makanan manusia sudah busuk. Tetapi daging binatang bukanlah makanan yang baik bagi manusia. Jadi memang sudah dikatakan dari awal bahwa sebelum air bah, bahkan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak diizinkan makan daging. Karena apa? Di dalam Taman Eden, pembunuhan makhluk itu bertentangan dengan rencana ilahi. Jadi Tuhan bilang, kalau mau masuk Taman Eden, tidak ada pembunuhan lagi. Dan Tuhan memberikan buah-buahan pohon dalam taman itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa manusia diizinkan makan daging? Karena ketika Allah menghancurkan dunia dengan air bah, tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Sehingga Tuhan pun memberikan izin kepada Nuh untuk makan daging, itu pun dagingnya bukan daging yang sembarangan, daging yang sudah ditentukan, yang halal, yang boleh dimakan oleh manusia. Dan setelah air bah, sebagian besar makanan manusia terdiri dari daging. Allah melihat bahwa angan-angan hati manusia itu jahat. Manusia menyombongkan diri di hadapan Allah dan menuruti kehendak hatinya. Maka Allah membiarkan manusia memakan daging untuk memendekkan usia manusia yang berdosa. Setelah air bah, perawakan manusia merosot dan umurnya pun semakin pendek. Jadi selalu orang bilang, oh ya, setelah air bah kenapa jadi pendek usianya? Ya karena supaya dosa nggak semakin panjang. Ternyata Tuhan melihat bahwa ketika manusia diberikan izin untuk makan daging, apa yang terjadi? Manusia itu menjadi jahat, menyombongkan diri di hadapan Allah dan menuruti kehendak hatinya. Jadi Tuhan nggak suka melihat manusia itu jahat. Makanya apa? Dia pendekkan usia manusia itu sehingga manusia itu dosa itu tidak semakin panjang
dan umur manusia pun semakin pendek. Saya sekarang baru mengerti kenapa Tuhan memberikan umur di dalam Alkitab. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan bagaimana penurutan kepada makanan yang diberikan kepada manusia, usia-usia manusia pada zaman awal sebelum jatuh ke dalam dosa sangat panjang. Kenapa? Karena makanan yang mereka ikuti adalah makanan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang saya mau bahas ini adalah tentang bagaimana rencana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini kita sudah lihat bagaimana selalu orang bilang, oh kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, kenapa? Supaya tidak menyembah berhala. Tuhan mau mereka menyembah kembali kepada hari Sabat. Tetapi ternyata di balik rencana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita bisa lihat di buku letter. Dalam letter 72 dan manuskrip 11 dikatakan, tujuan Allah untuk membawa umatnya kembali keluar dari Mesir adalah supaya anak-anaknya itu kembali hidup dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang sederhana. Makanya dia membawa apa? Membawa anak-anak Israel ini ke padang belantara. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir, yang mereka makan adalah daging, ikan, ketimun, melon, dan daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan bawa mereka ke padang gurun, di padang belantara, sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk mengikis kemampuan anak-anak ini supaya kembali kepada makanan Eden. Tapi apa yang terjadi ketika mereka di padang belantara? Kembali ketika mereka biasa makan daging, tadi kita udah lihat mereka akan bersungut-sungut. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan mereka mana, ternyata mana itu adalah makanan malaikat. Di Mazmur 78 ayat 25 mengatakan bahwa mana itu adalah makanan malaikat. Kita bisa bayangkan yang dikasih Tuhan itu, saya bisa bayangkan itu adalah makanan yang sangat bernutrisi lengkap. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, mereka menangis. Mereka bilang, Musa, kami rindu makan makanan yang ada di Mesir. Kami rindu kuali Mesir yang di mana apa? Di mana ada daging, ada ikan. Kami mau makanan seperti itu. Karena mereka terus mengeluh, akhirnya Tuhan apa? Mengizinkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka diizinkan untuk makan, mereka bermakannya dengan gelojoh. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang biasa makan di Mesir. Mereka makan begitu gelojoh, apa yang terjadi? Akhirnya membuat mereka sakit dan mereka mengeluh. Lalu apa yang terjadi? Tuhan marah. Makanya Tuhan turunkan apa? Api di antara mereka. Ketika Tuhan menurunkan api, mereka mulai berteriak, Musa, tolong kami. Kenapa? Karena Tuhan marah. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, memohon supaya api itu dipadamkan, dan Tuhan memadamkan api itu. Dan tempat itu dinamai Tabera. Jadi Tuhan memberikan daging, sebenarnya kalau itu sebenarnya diizinkan, Tuhan akan berikan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu menolak. Sehingga Tuhan mengatakan, seandainya daging itu penting untuk kesehatan, dia tidak akan menuntun mereka menempuh perjalanan untuk mendidik, mendisiplin, dan melatih mereka dalam kebiasaan yang benar. Jadi Tuhan ini membawa bangsa Israel di padang belantara adalah untuk apa? Menuntun mereka, mendidik mereka supaya kembali kepada kebiasaan yang benar. Kenapa? Tuhan mengerti apa pengaruh makan daging terhadap sistem manusia. Dia akan memiliki orang-orang yang dalam penampilan fisik mereka akan menanggung mandat ilahi terlepas dari perjalanan panjang mereka. Ketika saya membaca surat Anda, ini adalah tulisannya EGW, saya dipaksa untuk mengingat bagaimana keluhan anak-anak Israel karena mereka nggak suka dilarang untuk pola makan daging. Kenapa? Karena makanan hewan adalah sayur-sayuran dan biji-bijian. Gara-gara hewan itu makan sayur-sayuran dan biji-bijian, mereka mempunyai nutrisi. Kenapa kita harus makan bagian yang kedua? Padahal kita bisa mendapatkan sayur-sayuran dan biji-bijian secara langsung, tapi kita lebih menyukai makanan hewani. Maka dikatakan, haruskah sayuran dijadikan hewan sehingga kita harus masukkan sistem hewan ke dalamnya? Haruskah kita memperoleh pola makan nabati dengan makan daging makhluk mati? Tuhan menyediakan buah dalam keadaan alami untuk orang tua pertama kita. Dia memberi Adam tanggung jawab atas taman itu untuk mendandaninya dan merawatnya dengan mengatakan, bagimu itu akan menjadi daging. Seekor hewan tidak boleh memusnahkan hewan lain untuk dimakan.
Dan ini saya ambil dari Nasihat Bagi Sidang juga di sini dikatakan bagaimana memilih makanan manusia pada waktu Taman Eden menyatakan bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi manusia. Di dalam pilihannya bagi umat Israel, dia memberikan pelajaran yang sama. Jadi ketika Adam sudah diberikan Tuhan mandat untuk makanan yang baik, demikian juga Tuhan mempunyai pelajaran yang sama yang diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi ketika larangan itu dilanggar, sepenuhnya apa yang terjadi akan timbul rasa apa? Tidak senang dan persungutan yang terang-terangan atau tersembunyi. Itulah sebabnya tidak semua bangsa Israel bisa masuk negeri perjanjian. Ketika sudah masuk ke tanah Kanaan pun dikatakan apa? Semua yang namanya binatang haram dilarang. Lemak yang halal pun dilarang keras memakannya. Hanya binatang yang sehat yang diperbolehkan dimakan, dan binatang yang mati sendiri, yaitu yang tidak dicurahkan darahnya, dilarang. Sekarang pertanyaannya kepada kita, ketika kita makan daging, kita dapat dari pasar, yakin nggak kita itu binatang yang tidak mati sendiri? Yakin nggak kita itu ada binatang yang diberikan dengan makanan yang sehat? Yakinkah ketika kita makan binatang itu akan membuat kita semakin sehat? Setelah kejatuhan, pemakan daging menderita untuk mempersingkat masanya berumur panjang, maka itu diperbolehkan. Karena kekerasan hati manusia. Jadi, kenapa Tuhan selalu orang bilang gini, "Ah, Tuhan itu kasih kok kita makan daging, makanya ada Imamat 11." Tetapi dalam buku Roh Nubuat dikatakan sebenarnya bukan Tuhan yang memberikan. Kekerasan hati manusialah yang membuat Tuhan akhirnya apa? Melunakkan dia punya aturan. Jadi Tuhan itu baik sekali sampai orang bilang kalau Tuhan itu jahat, sampai manusia bersungut-sungut pun keluar dari makanan yang diperintahkan Tuhan, Tuhan izinkan. Karena apa? Karena manusia mengeraskan hatinya. Tetapi adalah salah satu kesalahan besar yang ditegaskan banyak orang bahwa kekuatan otot bergantung pada makanan hewani. Pelajaran-pelajaran yang kita dapat sekarang di dalam ilmu kesehatan duniawi selalu mengatakan bahwa apa? Orang sehat makan daging. Apalagi di Jakarta kita dulu ada dapat paket khusus buat orang-orang yang yang mendapatkan paket pendidikan, biasanya mereka dapat subsidi gratis dari pemerintah beli daging. Tetapi jelas dikatakan di dalam buku Roh Nubuat, biji-bijian sederhana, buah-buahan dari pohon dan sayuran semua memiliki khasiat yang bergizi yang diperlukan untuk membuat darah baik. Diet daging tidak bisa dilakukan. Itu menurut pekabaran Tuhan. Tetapi pekabaran dunia mengatakan sekarang adalah apa? Nggak bisa, kamu akan bisa kena anemia, kamu akan bisa sakit, kamu nggak bisa sembuh, nggak ada tenaga. Kalau apa? Kamu tidak makan makanan hewani. Sehingga apa? Atlet-atlet binaraga sekarang ketika mereka punya otot yang besar, apa yang mereka lakukan? Mereka memakan apa? Protein dari hewani. Padahal jelas, firman Tuhan mengatakan apa? Biji-bijian sederhana itu akan membuat apa? Gizi yang diperlukan, sehingga diet daging tidak perlu dilakukan. Ini yang terjadi. Karena menyimpang dari rencana petunjuk ilahi tentang makanan yang sudah ditentukan, jadi orang Israel ini menderita. Mereka merindukan makanan daging dan mereka menuai hasilnya. Apa hasilnya? Mereka tidak mencapai tabiat Allah yang ideal untuk memenuhi rencana Tuhan. Jadi Tuhan memberikan permintaannya karena mereka mengeluh terus, saya mau makan daging, saya nggak mau, kenapa kamu bawa ini, kok saya makin susah. Akhirnya apa? Tuhan berikan, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mencapai tabiat Allah yang ideal untuk memenuhi rencananya. Kenapa? Karena mereka lebih menghargai dunia di atas rohani. Keunggulan rohani yang direncanakan Allah bagi mereka tidak diperoleh sama sekali. Itulah sebabnya kenapa saya mulai berpikir, oh ya, kenapa sampai tidak bisa masuk semua ke dalam tanah Kanaan? Karena begini, banyak permintaan-permintaan yang tidak bisa mereka ikuti. Karena apa? Akhirnya Tuhan biarkan. Karena mereka sendiri yang apa? Mengeraskan hatinya, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, sekarang ini yang saya mau bahas tentang nutrition. Sebenarnya kalau memang Tuhan sudah bilang makan makanan biji-bijian, nutrition itu seperti apa sih? Makanan bergizi itu seperti apa dan fungsinya bagaimana? Ini adalah Hippocrates, dia adalah bapak kedokteran dunia. Terkenal sekali dia dengan mengatakan dia punya statement, biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Dan dia selalu mengatakan adalah makanan adalah sumber utama obat untuk kesehatan dan penyembuhan. Pertama menggunakan makanan, kemudian herbal, akhirnya kalau udah sakit diperlukan intervensi.
dan alam adalah tabib manusia. Ini Bapak kedokteran dulu mengatakan itu, makananmu menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Jadi sebenarnya makanan kita adalah obat kita. Bukan kita cari makan yang salah, ketika sakit tadi kita mencari obat yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah apa? Perubahan dari sistem sehingga membawa penyakit dan tidak kadang-kadang bukan kadang-kadang memindahkan penyakit itu ke tempat yang lain. Mungkin sesaat itu ketika kita makan obat kita sehat, tetapi ketika ketika kita menghentikan itu ternyata obat itu memindahkan penyakit lain ke tempat yang lain. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Nah, ini adalah jenis makanan. Jadi makanan itu ada yang saya mau bahas di sini ada 4 ya, 4 jenis. Ada definisi makanan. Kita tahu bahwa makanan adalah setiap zat bergizi yang orang atau hewan makan atau minum atau diserap tanaman untuk mempertahankan kehidupan dan pertumbuhan. Jadi kita makan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan, buat kita bertumbuh, buat kita sehat. Itulah definisi makanan. Bukan apa yang buat kita senang, bukan apa yang membuat kita kenyang, tetapi apa yang mempertahankan hidup dan untuk bertumbuh. Kita harus tahu ya definisi makanan itu. Bukan apa yang menyenangkan lidah saya, bukan apa yang menyenangkan penglihatan saya, bukan apa yang memuaskan nafsu saya, tetapi makanan itu adalah apa yang mempertahankan kehidupan saya dan pertumbuhan saya. Nah, makanan itu adalah ada yang disebut makanan whole food. Orang selalu bilang ada whole food. Whole food itu apa sih? Whole food itu makanan yang belum diproses atau yang sedikit diproses atau dimurnikan dan bebas dari zat aditif atau zat buatan lain. Jadi dia bebas dari zat-zat aditif itu adalah zat-zat penambah. Jadi kalau kita lihat di dalam makanan kita beli itu biasanya ada zat-zat aditif, itu zat-zat yang mengandung pengawet. Nah, itu nggak masuk ke dalam whole food. Kenapa? Karena makanan whole food itu adalah seharusnya makanan yang sedikit diproses, sedikit dimurnikan, dan nggak ada zat buatan lain. Ada juga disebut zat makanan organik. Nah, ini yang selalu saya sarankan kepada kalau ada pasien-pasien yang datang sakit, saya selalu bilang, coba cari makanan organik. Kenapa? Karena makanan organik ini adalah makanan-makanan sehat yang sangat dibutuhkan tubuh karena tidak mengandung pupuk, tidak mengandung pestisida, tidak mengandung iradiasi, GMO, hormon pertumbuhan, dan aditif ternak. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang tanaman-tanaman yang diberikan tumbuh dalam industri pertanian sudah menggunakan apa? Pupuk yang membuat tanaman itu menjadi besar dari ukuran sebelumnya, mengandung pestisida supaya apa? Membuang semua serangga-serangga, mengandung GMO yang genetiknya sudah dimodifikasi, dan mengandung apa? Zat-zat pengawet dari ternak-ternak yang ada. Sehingga ketika makanan itu kita makan, bukan lagi makanan yang membuat kita sehat, tetapi makanan yang mencetuskan penyakit yang akan muncul dalam tubuh kita karena apa? Menghasilkan inflamasi yang besar. Itulah makanya saya selalu mengatakan bahwa harus cari makanan organik. Ini makanan yang bebas dari semua pupuk, pestisida, dan GMO. Ada yang disebut makanan superfood. Nah, apa yang disebut makanan superfood ini adalah makanan yang mengandung asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa? Dalam tubuh kita ada namanya protein yang bisa protein itu kan dipecahkan menjadi asam amino. Ada asam amino atau protein yang diproduksi oleh tubuh kita, ada yang harus kita supply dari luar. Nah, makanan-makanan superfood ini adalah makanan-makanan yang mengandung hampir semua vitamin yang ada yang dibutuhkan tubuh, dan itu sangat baik buat tubuh kita untuk apa? Menambah sistem mineral dalam tubuh kita supaya kita bisa melawan penyakit ataupun segala inflamasi yang terjadi dalam tubuh kita. Itu ada dalam apa? Tanaman alga, ada dalam kecambah, ada dalam bee pollen. Tetapi yang paling ngeri sekarang adalah banyak sekali industri-industri makanan yang mengatakan bahwa ini adalah superfood. Karena terlalu bebas di tempat kita itu superfood itu boleh ditaruh. Jadi sehingga orang tidak tahu mana superfood, mana yang whole food, mana yang bisa dimakan, mana yang pestisida, tidak ada yang tahu. Itulah makanya kita perlu sekali mengetahui bagaimana caranya supaya jangan sampai salah. Nah, ini adalah makanan yang paling disukai hampir di seluruh dunia, yang disebut dengan junk food. Makanan cepat saji kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau diartikan secara langsung junk food ya makanan sampah sebenarnya. Tapi orang paling suka makan ini. Kenapa? Karena rasanya
dan sudah ditaruh di iklan sehingga kita harus akui bahwa 80% yang manusia makan adalah berdasarkan apa yang dia lihat di iklan. Sehingga banyak sekali orang yang suka membayar iklan sampai puluhan miliar hanya untuk apa? Supaya produk mereka laku. Dan emosi manusia untuk memakan makanan itu biasanya dilihat 80% dipengaruhi oleh iklan, bukan apa yang mereka pikirkan. Sehingga makanan cepat saji ini adalah makanan-makanan yang sebenarnya sangat berbahaya untuk tubuh. Kenapa? Karena tidak alami, sudah diproses, bahkan nutrisinya pun sudah tidak ada, mengandung gula sangat tinggi, bahkan ada mengandung bahan yang mengandung GMO, ada mengandung pemanis buatan, ada pestisida dan bahan kimia lain. Jadi junk food ini kenapa sangat berbahaya? Karena dia sangat tinggi kalori, rendah nutrisi. Sehingga ketika orang makan junk food, tubuh kalau kekurangan nutrisi apa yang dia kasih sinyal ke otak? Saya lapar. Jadi ketika dia udah makan junk food, sekali dia makan, karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, maka apa yang terjadi? Tubuh akan selalu bilang, saya lapar. Tolong saya kasih makan. Sehingga makan junk food itu terus-terus sampai 3-4 porsi baru kenyang. Sehingga ketika sampai 3-4 porsi kenyang, apa yang terjadi? Tubuh akan menjadi semakin besar, besar, besar. Kenapa? Terlalu banyak kalori yang masuk, terlalu rendah nutrisi, sehingga apa yang terjadi kepada sekarang? Obesitas adalah momok nomor 1 penyakit di seluruh dunia. Kalau ada obesitas, apa yang terjadi? Penyakit apapun bisa datang, baik itu kanker, baik itu jantung, baik itu darah tinggi, pasti dia akan datang. Dan yang harus hati-hati adalah makanan mengandung microwave. Walaupun makanan itu makanan sehat, tetapi kalau itu dipanaskan di dalam microwave, apa yang terjadi? Makanan itu menjadi makanan junk food. Kenapa dibilang junk food? Karena gelombang microwave atau gelombang radioaktif yang digunakan untuk microwave adalah gelombang yang merusak nutrisi di dalam makanan. Sehingga ketika itu pun sayur atau itu pun sup atau apapun yang kita panaskan melalui junk food, maka akan terjadi genetik mutasi nutrisi ya, sehingga nutrisi-nutrisi itu menjadi rusak dan yang kita masukkan ke dalam bukan lagi nutrisi yang dibutuhkan. Ternyata nutrisi-nutrisi yang sering menyebabkan penyakit kanker di depan. Nah, jadi apa definisi makanan yang tepat buat kita? Jadi makanan itu harus whole food, sedikit diproses, tidak mengandung pestisida organik, bebas dari GMO dan racun, makanannya tidak menggunakan microwave. Jadi kalau digabungkan, makanan itu akan mencapai nutrisi yang optimal bagi tubuh. Dan salah satu di bawah adalah makanan kita tidak boleh makan berlebihan. Inilah yang definisi makanan yang tepat bagi kita. Jadi jangan pikirkan enaknya dulu, yang pertama harus dipikirkan ada nutrisinya cukup apa tidak. Kenapa? Karena kalau definisi penyakit adalah orang kurang nutrisi. Kenapa? Karena nutrisi yang dapat kita dapatkan dalam tubuh kita adalah nutrisi yang kita dapat gunakan untuk melawan penyakit. Jadi jangan pikir kalau saya penyakit dapat dari luar, saya bisa sembuh gitu, enggak. Tubuh adalah mesin. Jadi mesin itu dia perlu nutrisi untuk mensupport masing-masing organ, mesin itu supaya apa? Mesin itu bisa berjalan dengan semestinya. Kenapa saya bilang itu nutrisi adalah penunjang imun sistem? Karena kalau mesin itu kalau kita mempunyai mobil itu ada namanya minyak rem, ada oli untuk mesin, adalah segala macam itu dipakai untuk masing-masing sesuai kebutuhannya. Demikian juga dengan tubuh kita. Ketika Tuhan mengatakan itu mesin, yang namanya liver, yang namanya ginjal, yang namanya pencernaan, yang namanya otak, yang namanya jantung, mereka mempunyai nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Sehingga ketika manusia itu sakit, artinya apa? Butuh nutrisi, bukan butuh obat-obatan lain. Saya butuh nutrisi. Jadi kalau saya sakit, artinya saya kurang gizi. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya sakit, saya dapat dari luar tuh virus. Virus is everywhere. Bakteri pun ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena bakteri yang dipakai Tuhan untuk menguraikan makanan, ketika kita mati, bakteri yang sama akan menguraikan kita menjadi debu. Jadi ketika kita makan, kita jangan memikirkan bakteri virus dulu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menaikkan imun sistem kita. Bagaimana caranya? Kita butuh nutrisi. Kita butuh nutrisi dari apa? Makanan yang sedikit diolah. Kenapa? Semakin banyak diolah makanan, semakin tidak ada
nutrisinya. Artinya ketika kita makan sayur pun, kalau itu sudah capcay, sudah diolah, sudah diproses dengan proses yang banyak, sudah direbus, sudah dimasak dengan minyak, apa yang terjadi? Ketika kita makan, tinggal sampahnya. Karena apa? Karena ketika direbus, nutrisinya udah di air, airnya dibuang. Diambil sayurnya. Sayurnya dimasukin ke dalam minyak, diolah lagi, minyaknya panas, semuanya tempatnya panas, makin hilang. Sehingga ketika itu udah jadi capcay, apa yang terjadi ketika kita makan? Kita tinggal ampasnya yang kita makan, nutrisinya sudah terbuang melalui semua itu proses. Itulah makanya kita kenapa perlu sekali namanya whole food, organik, dan bebas dari racun. Oke, nih saya bagi nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Nutrisi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air, ada phytonutrients atau fitokimia dalam bahasa Indonesianya, dan enzim. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita makan karbohidrat, kalau saya nggak makan karbohidrat, dari mana tenaga saya? Ternyata enggak. Protein juga memberikan apa? Energi. Enggak hanya karbohidrat, protein juga memberikan energi. Bahkan protein apa? Memperbaiki fungsi tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh kita, dan membangun kita punya sel-sel tubuh. Orang selalu menghindari, saya nggak mau lemak. Ternyata lemak yang kita butuhkan dalam tubuh itu ternyata dia juga sumber energi kita. Tetapi lemak yang mana yang kita harus makan? Apakah lemak yang kita dapatkan dari junk food, ataukah lemak yang kita dapatkan melalui apa? Minyak-minyak sehat seperti olive oil, apalagi ya, VCO, virgin coconut oil, atau kita dapat dari minyak kemiri. Itu adalah fat yang kita butuhkan karena apa? Melindungi kita punya ginjal. Tetapi orang berpikir sekarang fats itu adalah apa? Oh, saya ambil dari junk food. Apa yang kita dapat? Memang dari junk food kita dapat fats, tapi kolesterol, bukan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jangan pernah berpikir saya punya sumber energi itu hanya dapat dari nasi. Orang Indonesia tuh susah banget kalau nggak dapat nasi. Ternyata nasi itu kita punya energi pun kita bisa dapat dari protein dan dari lemak baik. Dan kita perlu vitamin untuk apa? Membantu fungsi tubuh. Vitamin dengan mineral adalah dua hal yang berbeda. Vitamin adalah karbon yang dibutuhkan untuk bagaimana fungsi tubuh itu berjalan, sementara mineral adalah yang dibutuhkan untuk proses kimia di dalam tubuh kita. Dan air itu sangat penting. Nanti kita akan bahas bagaimana air di New Start, karena air itu termasuk salah satu yang harus dibahas sendiri. Tetapi ini saya sudah berikan kisi-kisi di awal bagaimana air penting sekali untuk mengatur fungsi tubuh. Ada juga disebut phytonutrients atau fitokimia. Ini adalah proses kimia di dalam tanaman. Tetapi tidak terlalu penting buat tubuh kita, tapi kalau kita makan namanya fitokimia seperti bioflavonoid, ketika kita makan, itu melindungi tubuh kita. Dan ini adalah enzim. Enzim ini yang paling penting di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia adalah katalis yang melakukan proses biokimia di dalam tubuh kita. Saya ada baca buku salah satu dari Dr. Sinyo, salah satu ahli pencernaan nomor 1 di dunia, seorang dokter dari Jepang, sudah warga negara Amerika. Dia mengatakan bahwa kenapa orang bisa sampai meninggal ketika dia meneliti pencernaan manusia. Rata-rata manusia yang meninggal adalah karena mereka sudah kehabisan enzim. Artinya enzim ini sangat penting. Kenapa? Karena semua proses biokimia dalam tubuh kita itu menggunakan enzim. Dan enzim ini kita dapat dari mana? Dari protein. Jadi kalau kita ngambil protein yang mana yang kita perlukan untuk mendapatkan enzim-enzim ini? Nanti mari kita bahas satu persatu. Nah, tadi saya sudah bahas tentang makanan GMO. Mungkin teman-teman bertanya, GMO itu apa sih? Ini banyak sekali orang bertanya, GMO itu apa? GMO adalah panjangannya adalah genetically modified organism. Jadi dunia ini sekarang sudah berhasil menciptakan tanaman-tanaman yang secara genetik sudah dimodifikasi. Sehingga makanan yang tadinya asam menjadi manis, yang tadinya kecil menjadi besar. Dan mereka ambil dari mana? Dari
dari binatang disuntikan ke dalam tanaman, sehingga apa? Tanaman-tanaman itu secara genetik sudah berubah. Tapi apa yang terjadi, inilah yang terjadi. Bagaimana mereka sudah mengenetik memasukkan virus juga ke dalam tanaman. Ketika tanaman itu sudah dikuasai RNA-nya, DNA-nya, sehingga akan menjadi tanaman-tanaman yang berubah. Itulah yang disebut dengan GMO. Sehingga inilah proses bagaimana proses DNA itu diubah menjadi RNA, sehingga tanaman-tanaman itu berubah menjadi dari fungsinya yang semula. Inilah GMO itu. Tapi apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh National Library Medicine, mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengkaji yang namanya makanan yang mengandung genetic modified, apa yang terjadi? Studi mengatakan bahwa makanan-makanan genetik ini menyebabkan efek samping racun toksik yang sangat tinggi kepada apa? Hati, pankreas, ginjal, bahkan reproduksi, dan dapat mengubah parameter hematologi. Hematologi itu berhubungan dengan darah kita ya. Biokimia, bagaimana proses kimia dalam tubuh kita, dan imunologi dengan imun sistem kita. Dan mereka bisa mengkaji bahwa apa? Orang-orang yang makan makanan genetik dapat memicu kanker. Jadi ini sudah diteliti, dan walaupun banyak sekali sumber yang mengatakan nggak masalah kok kalau makan GMO, tapi ternyata National Center Biotechnology and Information mengatakan bahwa memang makanan-makanan GMO ini memicu kanker. Ini adalah produk-produk GMO. Boleh dilihat apakah ada produk-produk ini di rumah kita. Karena ini adalah produk-produk yang sangat banyak beredar di kita punya pasar di seluruh dunia. Ini adalah produk-produk yang biasa kita makan. Produk-produk termasuk kita punya coklat-coklat, termasuk kita punya sneaker crackers, Lay's, Ritz, itu adalah produk-produk GMO. Dan ini kita sudah lihat bagaimana kemarin ada berita bahwa 60% dari produk Nestle itu adalah produk-produk yang tidak sehat. Dan yang paling seru, ini yang sebelah kanan Bear Brand ini diserbu ya, gara-gara katanya membuat sehat. Tetapi kalau kita lihat dia adalah produk dari GMO, apakah ini menjadi suatu produk yang sehat? Itu menjadi pemikiran buat kita. Nah, ini adalah produk-produk GMO, semuanya ada, termasuk Dr. Kellogg, Lipton, Mama Linda, ini adalah semua produk-produk GMO yang harus kita hati-hati dalam memilih produk-produk ini. Nah, di dalam GMO juga kita tahu siapa di balik orang-orang yang melakukan GMO. Ini adalah Gates Foundation. Mereka lah yang memberikan investasi dalam produk-produk GMO ini. Jadi apa yang harus kita makan dong kalau udah seperti ini? Ada produk GMO, ada microwave, ada saya butuh nutrisi, apa yang harus saya makan? Yang sebelah kiri, apa yang sebelah kanan yang harus saya makan? Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana Tuhan memberikan buah-buahan, tanaman-tanaman yang berbiji, termasuk sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kenapa saya bilang sayuran adalah makanan yang paling penting buat manusia sekarang? Atau plant food. Karena sayur-sayuran ini mengandung klorofil. Klorofil adalah darah hijau tanaman. Tetapi kita harus tahu bahwa klorofil dalam tanaman itu setara dengan hemoglobin dalam darah kita. Jadi rugi sekali kalau kita nggak mau makan sayur. Ada yang bilang saya mau muntah makan sayur, saya nggak suka makan sayur. Ternyata klorofil itu hampir identik dengan hemoglobin dalam darah. Itulah sebabnya saya bilang kalau orang kalau lagi sakit, makan sayur. Kenapa harus makan sayur? Karena klorofil adalah identik sama dengan Hb dalam darah kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa inti dari kita punya imun sistem adalah darah. Karena darah lah yang mengalir di dalam tubuh kita. Dialah yang mengantar semua vitamin, dialah yang mengantar semua mineral, dialah yang mengatur semua sistem di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita sakit, berarti kenapa dokter selalu bilang cek darah? Karena dari darah itu kita bisa mengetahui kekurangan atau penyakit di dalam tubuh kita. Sehingga rugi sekali orang-orang yang Tuhan sudah dari awal desain bahwa harus makan sayur. Saya mau muntah, saya nggak suka makan sayur, nggak bisa masuk. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah salah memberikan makanan kepada manusia. Kenapa? Karena di dalam sayur hijau ada klorofil
Ini identik sama dengan kita punya darah. Jadi kita bisa lihat ya, semua sayur-sayuran hijau makin pekat, semakin tinggi dia punya namanya besi, kalium, dan kalsium. Tapi yang paling sedih adalah apa? Banyak sekali berita-berita hoax di media yang mengatakan kalau kamu makan sayuran hijau bikin asam urat. Kalau kamu makan sayuran hijau, kalau lagi kalau lagi ada sakit jangan makan karena bahaya buat tubuh bahkan ginjal. Inilah propaganda-propaganda di luar yang harus kita hadapi dengan apa? Firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin salah memberikan makanan kepada kita. Klorofil yang didapat di dalam tanaman hijau itu kaya dengan magnesium, besi, kalium, dan kalsium. Kita harus tahu bahwa seluruh tubuh kita mempunyai 4 elemen mineral yang sangat penting. Pertama adalah kalsium, kedua adalah magnesium, ketiga adalah potasium, keempat adalah natrium. Potasium ini kita dapat dari mana? Potasium ini kita dapat dari sayur-sayuran hijau. Kalsium ini kita dapat dari mana? Sayur-sayuran hijau. Magnesium dapat dari mana? Sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Itu semua ada di dalam sumber makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sayur-sayuran semakin hijau gelap, semakin baik bagi kita. Terus ada orang yang bilang, kalau saya nggak makan daging, saya dapat protein dari mana dong? Padahal saya butuh protein. Ya, sebelum ke sana saya bahas juga tentang fungsi klorofil ini ya. Ternyata klorofil ini lihat, fungsinya adalah apa? Mengoksidasi dan mendetoksifikasi darah. Jadi kalau kita sakit, artinya kan kita harus buang racun dalam tubuh kita. Kita harus detox. Caranya gimana? Ya makan sayuran hijau itu. Supaya apa? Terjadi detoksifikasi, kita kebuang itu semua racun. Dia kaya akan enzim. Tadi saya udah bilang, kalau orang kekurangan enzim dalam tubuh, maka kalau itu habis, apa yang terjadi? Kematian. Kenapa? Karena enzim dibutuhkan untuk melakukan peremajaan sel dan dibutuhkan untuk melakukan apa? Proses imun sistem di dalam tubuh. Jadi apa yang kita nama metabolisme dalam tubuh itu butuh enzim. Metabolisme dalam tubuh tidak akan terjadi tanpa enzim. Dan enzim itu kita dapat dari mana? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan tadi orang nanya dapat dari mana protein? Ternyata sayuran hijau juga tinggi asam amino. Asam amino itu adalah turunan dari protein. Jadi dia menetralisir radikal bebas. Padahal radikal bebas ini adalah pencetus penyebab penyakit kanker. Banyak sekali mengatakan bahwa kanker itu nggak ada obatnya. Kanker itu karena virus, tetapi ternyata sayur-sayuran mampu menetralisir radikal bebas, penyebab dari kanker. Sehingga sangat disayangkan kalau orang sakit kanker tidak memakan sayur-sayuran hijau. Mereka lebih suka dengan metode cepat di kemo. Mereka lebih suka dengan metode suka-suka saya boleh makan daging dan segala macam. Ternyata di balik ini Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa untuk menetralisir semua radikal bebas. Dia membersihkan tubuh, dia mendetoksifikasi hati, meningkatkan fungsi hati. Kenapa? Karena hati adalah project manager tubuh. Jadi kalau misalnya kita sakit, sudah dibilang sampai kena liver, itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena liver adalah pertahanan kita yang paling akhir. Kalau itu sampai kena, sulit sekali untuk pulih. Karena fungsi detox ini dalam hati. Jadi memang kalau kita mau mempunyai liver yang sehat, kita harus biasakan makan sayur-sayuran hijau. Dia membangun sel darah merah baru. Banyak orang sakit anemia, bingung mau gimana nih naikin darah. Ternyata dengan sayuran hijau dia bisa menaikkan sel darah merah. Bagaimana saya bisa kebal melawan infeksi? Itulah yang terjadi sekarang ketika terjadi pandemi, orang sibuk mencari segala macam obat di luar, ternyata kalau kita makan sayur-sayuran hijau itu meningkatkan kekebalan kita melawan infeksi. Tapi banyak yang nggak mau makan, bilang alasannya mau muntah lah, nggak enak lah. Saya sudah makan banyak, berapa banyak? Sekarang pertanyaannya berapa banyak? Ada yang bilang saya 2 sendok makan besar udah banyak. Tidak, kebutuhan kita sehari untuk makan sayur-sayuran hijau itu bisa sampai 3-5 kilo sehari. Itulah makanya kita harus bagaimana mencari cara supaya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga bisa memberikan apa? Proses mempercepat penyembuhan luka dalam tubuh kita dan inflamasi. Sehingga orang yang terbiasa memakan klorofil atau makan sayur-sayuran hijau, dia akan menghasilkan apa? Vitalitas energi yang begitu luar biasa. Tuhan nggak pernah salah memberikan makanan kepada manusia. Manusianya mau nggak melatih dirinya makan ini. Kalau kita pikir dengan kita punya logik, pasti kita mikir kita nggak mau makan sayuran hijau. Rugi banget. Kenapa? Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, tinggal petik
kadang-kadang tumbuh dengan liar, tapi kita nggak mau makan itu, kita malah mencari makanan yang lain. Nah, bagaimana dengan protein? Tadi saya udah bilang ya, orang sibuk cari protein. Aduh, ternyata protein pun kalau kita makan dari rumput laut, ada tuh yang namanya ganggang hijau, ada yang namanya wakame, ada yang namanya nori, ada yang dulse, ada yang spirulina, ada chlorella. Ternyata mereka mengandung yodium, magnesium, besi, kalium, kalsium. Ini semua adalah mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan protein dan mineral, bahkan kalsiumnya lebih tinggi dari susu dan kepadatannya lebih tinggi dari sayuran yang ditanam di darat. Jadi sangat sayang sekali kalau kita ada yang namanya rumput laut, terus kita jijik nggak mau makan itu, kita males, "Ah, apa sih makanan aneh?" Ternyata kadar kalsiumnya lebih tinggi daripada susu. Orang selalu mikir susu sapi adalah untuk kalsium, tidak. Rumput-rumput hijau, ganggang-ganggang hijau, sayur-sayuran dari laut, ternyata mengandung kalsium lebih tinggi daripada apa? Daripada susu sapi. Sekarang kita bisa lihat bagaimana gajah, apakah gajah minum susu sapi? Dia yang mempunyai tulang paling besar. Tapi yang gajah makan apa? Rumput. Kenapa? Karena protein terbaik ada dalam rumput. Sehingga kita tidak perlu ketakutan kehilangan namanya nutrisi akibat tidak makan daging karena kekurangan protein. Sesungguhnya itu Tuhan sediakan bagi kita semua karena agar kita tidak akan berkekurangan. Nah, sumber makanan lain kita bisa lihat alfalfa. Alfalfa ini adalah makanan daripada binatang ya. Biasanya kalau kita lihat di peternakan tuh suka dikasih alfalfa, rumput-rumput. Sebenarnya itu adalah sumber vitamin yang baik untuk vitamin A, B, C, D, E, dan K itu lengkap. Sehingga kenapa di peternakan dikasih rumput alfalfa itu sehat-sehat? Ya karena memang yang diberikan oleh petani itu adalah makanan sehat kepada binatang-binatang itu. Bahkan ada orang bilang, "Wah, kalau kamu nggak makan daging, kamu anemia." Sebenarnya lentils adalah kacang, termasuk kacang-kacangan. Dia tidak kalah sumber proteinnya daripada daging. Setara lentils. 26% dari lentils adalah protein. Kacang hijau, selada air, itu kalau kita makan, kita tidak akan mengalami anemia. Sehingga ketakutan-ketakutan yang sedang dilakukan di luar tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan makanan adalah sumber makanan yang sangat penting bagi kita dan itu sangat baik. Tidak mungkin dia meleset daripada rencananya. Bagaimana dengan kacang-kacangan? Semua kacang-kacangan diberitakan di luar suka kalau kamu makan kacang nanti kena asam urat, nanti gemuk, bikin kolesterol. No. Semua kacang-kacangan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, apabila kita olah dengan benar, dia akan memberikan apa? Semua mineral yang kita butuhkan, semua vitamin yang kita butuhkan, bahkan dia menjaga tubuh kita. Itulah sebabnya Tuhan berikan banyak sekali kacang-kacangan. Dan yang paling sedih adalah nomor 4, kacang kedelai. Ini adalah kacang yang begitu luar biasa lengkap secara asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, dia lengkap di dalam kacang kedelai. Tetapi kacang kedelai ini banyak diproduksi sekarang dalam bentuk sudah GMO. Itulah makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang terlebih yang pada sakit kanker, saya selalu bilang, kalau kamu mau sehat, kamu cari kacang kedelai tapi yang organik. Kenapa? Karena di situ adalah 9 asam amino yang tidak diproduksi tubuh terdapat dalam kacang kedelai. Jadi sangat rugi bagi kita tidak makan kacang kedelai. Kenapa? Karena semua yang namanya vitamin, mineral yang dibutuhkan tubuh maupun asam amino yang tidak diproduksi tubuh ada di dalam kacang kedelai. Jadi jangan mau dibilang jangan makan kacang kedelai, makan kacang kedelai tapi carilah yang organik. Karena memang sekarang yang beredar di seluruh dunia, kacang-kacang kedelai ini sudah mengandung produk-produk yang sudah dimodifikasi. Jadi kita harus hati-hati mencari yang namanya kacang kedelai. Tapi kita jangan terpaku juga sama kacang kedelai. Karena apa? Kacang almond, kacang mete, kacang pistasius, kacang hijau, walnut, kacang merah, hazelnut, kacang polong. Ini semua adalah makanan-makanan yang Tuhan sediakan untuk membantu kita memulihkan kita punya tubuh. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya saya nggak punya kacang kedelai, ya saya ada walnut, saya ada kacang merah, ada kacang hitam, ada hazelnut, ada lentils, ada kacang polong. Banyak sekali di sekitar kita yang sangat membantu kita untuk pulih. Dan itu sangat berperan juga untuk mengurangi peradangan, inflamasi dalam tubuh, dan memperbaiki metabolisme serta bisa menyembuhkan banyak penyakit, termasuk jantung, kanker, darah tinggi. Kacang-kacangan ini sangat membantu. Nah,
Ini saya bagikan bagaimana kalau saya mau tahu nih, mau makan apa ya. Nah, kita lihat aja. Ternyata yang Tuhan berikan adalah makanan warna-warni indah itu buat kesehatan kita. Yang warna putih, ingat semua yang berwarna putih untuk immune support. Buat tubuh mensupport kita punya imun system. Semua warna hijau untuk detoksifikasi untuk darah kita. Yang kuning untuk kecantikan kita. Orange untuk melawan kanker. Merah untuk untuk sakit jantung, dan ungu untuk apa? Untuk menambah kita punya usia lebih panjang. Karena di purple ini banyak sekali antioksidan yang luar biasa yang sayang sekali kalau kita tidak makan. Saya bagikan ini perbandingan contoh antara brokoli dengan sirloin steak. Ini dulu makanan saya sampai tahun 2000 saya masih makan, tetapi setelah tahu fakta ini, alangkah ruginya kalau kita nggak makan brokoli. Ternyata perbandingan 100 gram brokoli dengan 100 gram steak yang dibilang, secara nutrisi, brokoli itu jauh banyak menang daripada steak. Secara protein dia lebih tinggi brokoli, secara kalsium lebih tinggi brokoli, secara magnesium lebih tinggi brokoli, potasium jauh sekali brokoli, fiber masih sirloin steak nggak ada, fitokimia bagus sekali di sirloin steak nggak ada, antioksidan di brokoli ada, di steak nggak ada, asam folat di brokoli tinggi, di steak hanya sedikit. Bahkan sampai yang menang hanya di steak, kolesterol. Jadi banyak sekali orang makan steak, ujungnya apa? Kalau udah kolesterol LDL-nya tinggi, ya sakit jantung. At least atau enggak trigliserida tinggi, ya sakit asam urat. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang berpikir bahwa daging lebih baik daripada sayur. Ternyata kalau kita lihat perbandingan seperti ini, ternyata sayur yang diberikan Tuhan secara nutrisi jauh lebih bagus sayur. Yang dikatakan kalau makan sayur hijau malah bikin asam urat. Padahal rugi kalau nggak dimakan. Nah, ini adalah makanan yang dilarang Tuhan versi Alkitab dan Roh Nubuat. Pertama adalah babi. Ini nggak boleh sama sekali. Kita tahu kita nggak boleh makan babi, karena Tuhan bilang siapa yang makan babi akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaannya, kita umat Tuhan makan babi nggak? Masih nggak? Ini saya bagikan videonya. Kita masuk nggak sama orang yang masih makan babi? Let me ask you a question. Do you think that this, or this have any meat in them? No, those are potato chips, and God made those for my consumption. If you said yes, they have meat in them, then you are correct. Hi, my name is Aline, and I am a vegetarian. And I have been since I was 12 years old. So I always check my food labels. Okay, no fish in this is safe, this is not. To make sure I don't accidentally eat meat. But over the years, I've been shocked at how many foods are hiding meat. Take chips, for example. The label looks innocent. It has potatoes, salt, and it has E631 chemicals. So one day I thought, what is E631 and why is it in my food? I Googled it and I couldn't believe it. E631 is often made of fish or pigs. What? I spent my entire life avoiding eating animals because I'm vegetarian. Millions of Muslims and Jews also work hard to avoid pigs. And here they were, hiding in our chips? But wait, it gets worse. Gummy candies, vegetarian delicious gummies. Just sugar and water, right? Wrong. These candies are full of sugar, water, and pig's feet. Yes, gelatin is made of pig's feet, horse's hooves, cow lips, and more nasty things. And they're all in your jam, your jelly, and even some of your peanuts and mints. This emoji was made for that moment of realization. Right now, I'm in the United Arab Emirates, and because many people here are Muslim, they have a separate room for pork. And the Pop-Tarts are in the pork room because they have gelatin.
Okay. But that means orange juice is safe, right? It's just orange and juice. Some of it is, but orange juice, peanut butter, and pretty much any product with omega-3 added contains fish, like tilapia, sardine, and anchovies. Okay, you are ruining my appetite. Let's talk about something else. Look at these cute bugs I found on the internet. Aren't they cute? They are super cute, and you have definitely eaten them. But it doesn't say crushed up little bugs on any of these labels. Well, they don't actually write that. Instead, they write Natural Red 4, Crimson Lake 4, or just E120, which actually means crushed up wingless female bugs from cactus leaves in Peru. It's called the cochineal insect, and it's in a lot of things you eat. I was literally eating these Cheetos while writing this script, and it dawned on me. These Cheetos are red! So I looked at the ingredients, and it literally says Lake 40, Red Lake 40. These Cheetos have bugs! It's in Mentos, strawberry yogurt, syrups, ice cream, and so much more. Even Starbucks used to use it. Okay, I literally came onto my friend's boat, put on my lip gloss, realized it was pink, looked at the ingredients, and guess what I saw? Just guess. Red Lake 40. It's pretty much in anything red or pink. And remember those pesky E numbers? Well, they're in almost every packaged food you eat. I swear, this is a random food. There are so many E's in this. E282, E202, E471, E472E, E575, E1442. This is like 8 E's, and this is a random food that was on my table. And these are animals too. Fish, the lac bug, or pigs. So why am I telling you this? Well, as a vegetarian, I think it's pretty sad how much our food industry depends on animals. If you're Muslim or Jewish, you should know that E631 may be hiding a pig. And if you're vegetarian or vegan, you should probably know that E627 is hiding a fish. And even if you're not vegetarian, I think you deserve to know what's going in your body. Just like they mark allergens like milk, nuts, or wheat, I think that they should also be marking animals like meat, pig, cow, or fish. At the end of the day, if you want to eat meat, that is okay. But you should at least actually know when you're eating meat and when you are not. Hello everyone, it's me, Billy. Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe, comment, all of the activities associated with videos. Please educate your friends and families so that they may not eat all these bugs, or if they want to eat them, that they know they're eating them. Thank you. Bye-bye. Oke, itu videonya tadi ya, sudah bagaimana di dalam kita bilang kita nggak makan, umat Tuhan tidak makan babi, ternyata banyak sekali di produk-produk yang kita makan di sekitar kita ternyata disembunyikan di dalam kode-kode tertentu. Dan ini yang saya bagikan juga, bagaimana E471 itu mengandung babi dan gelatin mengandung babi. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita bilang kita nggak makan babi, ternyata yang kita beli, yang kita makan mengandung itu ada emulsifier dengan kode-kode tertentu, ternyata itu mengandung babi. Dan ini adalah kode-kode yang positif mengandung babi, saya bagikan di sini. Supaya kita tahu kalau kita melihat makanan suatu, kita harus cek makanan-makanan itu apakah kita masih memakan makanan yang mengandung babi. Ini juga, ada nggak yang pernah kita makan dalam ini? Mengandung produk-produk yang mengandung babi. Dan bahkan yang saya sangat sedihkan, saya dulu masih makan ini, sekarang saya udah nggak minum ini lagi. Dia mengandung emulsifier E471, dan ini produk berasal dari Thailand. E471 kita bisa lihat adalah babi. Jadi ya kita umat Tuhan juga harus hati-hati untuk melihat bahwa kita nggak makan, tetapi makanan-makanan yang kita makan itu ternyata mengandung babi di dalamnya. Nah, apa yang dilarang Tuhan juga, versi Alkitab dan Roh Nubuat yang tidak boleh kita makan. Kue puding, es krim, daging. Kenapa? Ternyata kalau pie, daging, kue itu diawetkan dengan banyak bumbu dan sausnya menciptakan kondisi gelisah di dalam sistem tubuh kita dan membangkitkan nafsu binatang. Jadi orang-orang yang suka makan begini
sistem tubuh itu gelisah, semua saraf-saraf menjadi tegang, apa yang terjadi? Pemarah, gampang emosi, nggak bisa kontrol, kasar. Inilah yang terjadi. Makanya kenapa dibilang apa? Makanan-makanan pencuci mulut yang terbuat dari susu, gula, dan telur dan mentega itu merusak tubuh. Jadi salah nggak makan susu? Enggak. Salah nggak gula? Gula ya berbahaya, apalagi gula-gula yang unrefined ya. Kalau unrefined itu udah sangat bahaya. Artinya dia sudah nggak ada lagi nutrisinya, udah tinggal ampasnya. Tetapi begitu masuk ke dalam tubuh tidak sampai 5 menit, apa yang terjadi? Inflamasi dalam tubuh kita kalau kita makan gula. Telur, nggak salah makan telur. Mentega, ya jangan makan mentega, sangat berbahaya. Kalaupun mentok-mentok nggak bisa makan mentega, carilah butter. Kenapa? Karena mentega terbuat dari minyak yang sudah mengandung trans fat, sementara butter masih mengandung susu. Makanya carilah yang butter. Tetapi kalau itu digabungkan apa yang terjadi kepada pencernaan kita, maka akan terjadi peradangan di dalam tubuh kita. Apalagi pencernaan kalau sudah terjadi fermentasi, peradangan, apa yang terjadi? Orang akan menjerit-jerit, aduh saya sakit lambung, saya sakit mah. Coba cek makanan kita. Karena apa? Makanan-makanan yang disediakan dunia semua isinya rata-rata dari ini. Susu, gula, telur, mentega, apa? Kue, cake, es krim, boba, semua terbuat dari ini. Tetapi itu adalah makanan-makanan yang merusak sistem tubuh manusia. Makanya lihat saya ambil juga dari buku testimoni, buku 5 dikatakan bahwa kanker, tumor, dan penyakit peradangan sebagian besar disebabkan makan daging. Diet daging tidak bisa membuat darah itu menjadi baik. Nah, ini saya ambil dari sumber Empasi. Ini adalah makanan yang diberikan oleh dokter-dokter sekarang, dokter-dokter anak kepada ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya. Biasanya orang-anak ibu-ibu tuh cari sama dokter, dok saya kasih makan apa anak saya buat anak saya supaya bertumbuh dengan baik. Lihat, makanan yang mereka selalu ajarkan, ini saya dapat juga sumbernya dari dokter anak, saya ambil, saya nggak katakan siapa dokternya, tetapi saya katakan adalah protein yang baik buat anak-anak yang baru tumbuh adalah sumber hewani. Ini adalah pengajaran-pengajaran dunia mengatakan bahwa sumber hewani adalah protein yang sangat baik, harus diutamakan itu. Padahal kita mengatakan bahwa makanan buat kita adalah sayur-sayuran dan buah-buahan serta biji-bijian. Yang dikasih adalah karbohidrat, buah, sayuran, lemak, minyak, santan, margarin, ASI sedikit. Padahal ASI adalah inti utama. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan, bagaimana perbandingan makanan yang dikasih. Karbohidrat 50%, lemak 40%, dan protein 10%. Kalau kita lihat fungsi tubuh kita, terbalik. Seharusnya yang namanya protein, itu ada di porsinya karbohidrat, 50%. Protein mineral harus di 50% itu dari makanan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Itu harus ada di 50% itu. Lemak 40%, oke saya setuju di situ, lemak 40%. Tetapi yang namanya karbohidrat dengan protein terus dibalik. Karbohidrat hanya 10% dibutuhkan dalam tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan segala vitamin dan mineral untuk apa? Untuk memproses mesin dalam tubuh. Itulah makanya sebabnya kita harus berhati-hati ketika kita memberikan makanan kepada anak kita, lebih kita kembali kepada pengajaran Alkitab. Apa pola makan Eden pertama kali yang Tuhan berikan? Dan ini adalah minuman-minuman ala dunia, di mana ini iklannya di mana-mana kita bisa lihat ini gula-gulanya tinggi sekali. Bahkan saya suka sedih, ada teman saya bilang, aduh saya kalau nggak minum Coca-Cola nggak bisa. Soalnya kalau minum air pahit, saking udah terbiasanya minum minuman seperti ini, teh, Coca-Cola, lihat gulanya sebanyak apa. Sementara gula aja kita makan 1 sendok gula putih seperti ini, dalam waktu 5 menit, 3 menit, maka akan terjadi langsung inflamasi dalam tubuh kita. Tetapi inilah yang sering diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya diam, udahlah dikasih apa yang terjadi, anak-anak menjadi hyperaktif. Terlalu banyak gula dalam tubuh. Sehingga mereka hyperaktif, gampang sakit, dan kadang-kadang mereka sudah tidak terkontrol lagi tantrumnya. Kenapa? Makanan-makanan seperti ini yang terjadi yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya. Nah, memang sekarang bisnis-bisnis yang sedang terjadi di seluruh dunia adalah bisnis-bisnis hypercaloric malnutrition, di mana kalorinya tinggi, di nutrisinya nggak ada, tapi dikemas dalam iklan yang begitu indah. Sehingga apa? Banyak sekali orang-orang bingung menentukan pilihan, saya harus bagaimana. Jadi untuk menentukan jalan kita harus bagaimana, kita harus kembali kepada apa? Pengajaran Tuhan pertama kali berdasarkan Alkitab. Apa yang Tuhan desain buat makanan manusia.
ini lagi yang dilarang, teh dan kopi. Ini sekarang di Indonesia sangat booming ya, apalagi di Jakarta yang namanya produk-produk kopi dengan teh. Ternyata kalau kita makan kopi dan teh, ini menimbulkan apa? Mereka adalah sebagai perangsang dan sampai batas tertentu menimbulkan keracunan. Sehingga apa yang terjadi, saraf-saraf lambung itu terangsang dan menyebabkan iritasi pada otak. Sehingga ketika orang yang biasa-biasa makan makanan seperti ini, minum minuman seperti ini, apa yang terjadi? Mereka akan mempunyai energi yang terus meningkat. Kenapa? Karena mereka adalah minum minuman perangsang. Sehingga membuat apa? Orang-orang ketika berhenti minum teh dan kopi menjadi lesu, lemah. Kenapa? Karena selama ini mereka sudah membuat saraf-saraf dalam tubuh itu menjadi tegang. Sehingga ketika mereka berhenti, mereka akan mengalami gangguan. Mereka akan gemetar, susah tidur, jantung berdebar-debar. Kenapa? Karena memang isi dari teh dan kopi ini membuat rangsangan dalam saraf yang membuat jadi tegang, sehingga banyak yang tidak bisa tidur. Energi kita untuk besok sudah dihabiskan sekarang dengan minum-minuman seperti ini. Sehingga banyak terjadi ketika orang berhenti, sulit. Kenapa? Ya, karena memang namanya sudah kena kecanduan, sudah kena rangsangan, mereka menjadi gemetar dan susah tidur. Dan hati-hati, teh dan kopi ini menghancurkan magnesium dalam tubuh. Magnesium ini adalah salah satu mineral yang sangat dibutuhkan tubuh karena dia Dia mengatur 300 enzim di dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak ada magnesium, apa yang terjadi ya? Inilah penyakit-penyakit yang semakin sulit dilakukan. Nggak bisa tidur, sakit kepala, jantung berdebar-debar, gangguan pencernaan. Dan kita makin ke sini sering melihat bahwa dalam usia-usia tertentu muda, banyak sekali orang nggak bisa tidur. Mereka bilang, kenapa saya bingung, saya nggak bisa tidur, saya mengalami insomnia. Coba lihat apa yang dimakan, coba lihat apa yang diminum. Kenapa? Karena zat-zat perangsang yang tidak kita sadar ternyata malah menghancurkan mesin tubuh kita. Nah, ini juga yang saya bilang berikutnya adalah tentang rokok. Bukan hanya rokok ya, asap rokok. Kenapa? Karena ternyata dalam tembakau itu dia adalah racun yang mematikan secara pelan-pelan. Jadi dia nggak langsung. Orang kan mikir kalau udah ngerokok, wah bahaya. Ternyata tidak. Dia mematikan dengan cara pelan-pelan sehingga banyak orang yang tidak peka sehingga pelan-pelan akhirnya melumpuhkan kerohanian, perkara kerohanian. Terutama tentang kebenaran yang punya kecenderungan untuk memperbaiki pemanjaan yang mencemarkan ini. Jadi agak sulit buat orang yang suka merokok, apalagi dengan yang asap rokok. Jadi jangan mikir, saya nggak merokok, tapi saya kena asap rokok. Asap rokok sama dengan orang juga ngerokok. Jadi hati-hati kalau misalnya ada orang sudah mulai merokok di sekeliling kita, lebih kita menghindar. Atau kita pergi atau kita bilang, Pak, maaf saya nggak kuat sama rokok. Kenapa? Karena ketika dia merokok, itu pun asap yang masuk kita, itu mempengaruhi kita, meracuni kita secara pelan-pelan. Bahkan yang paling parah adalah nutrisi yang kita masukkan pun akan dihancurkan oleh asap rokok ini. Jadi jangan pikir bahwa saya nggak merokok aman, kena asap rokok pun kita berbahaya. Itulah makanya sangat hati-hati kita menjaga tubuh kita. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Stanford University. Stanford University mereka mengatakan bahwa otak dan pencernaan itu mempunyai hubungan. Jadi kalau orang bule selalu bilang I have no gut, saya nggak punya nyali. Karena memang ternyata pencernaanmu, your gut, pencernaanmu itu adalah your second brain, otakmu kedua. Dan mereka berhubungan. Ini saya berikan videonya bagaimana antara otak dan pencernaan itu berhubungan. Dan setan itu sangat pintar. Karena otak tidak bisa dikuasai oleh dia, apa yang terjadi? Dia kuasai pencernaan melalui makanan. Sehingga dari pencernaan itulah bisa mempengaruhi pikiran. Sehingga sangat hati-hati buat kita untuk memilih makanan. Kenapa? Karena orang bilang, oh saya nggak apa-apa kok, saya bisa lawan setan. No. Ketika pencernaanmu dikuasai oleh setan melalui makanan-makanan yang salah, maka dia bisa menguasai otakmu. Ini kita lihat hasil penelitian dari Stanford, bagaimana otak dan pencernaan berhubungan.
Saya mau lanjutkan materi kita tentang bagaimana sih antara zaman Nuh dengan zaman kita. Ada nggak persamaan antara zaman Nuh dengan zaman kita terhadap apa pola makan kita, dan apakah ini berbahaya apa tidak? Mari kita lihat apakah pola ini berulang. Oke. Ini pesan Yesus akhir zaman. Jadi ketika dia duduk di Bukit Zaitun, dia bilang kepada murid-muridnya, dia berikan petunjuk, ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dosa yang sama telah membawa penghakiman kepada dunia di zaman Nuh. Dosa yang sama pula terdapat di zaman kita. Sekarang manusia membawa kebiasaan makan dan minum begitu jauh sampai berakhir pada kegelojohan dan kemabukan. Dosa yang merajalela ini, yaitu dosa pemanjaan selera yang salah, telah membakar nafsu daging manusia pada zaman Nuh dan telah membawa kebusukan yang menyebar. Kekerasan dan dosa telah sampai ke surga. Polusi moralitas ini akhirnya disapu dari muka bumi dengan air bah. Dosa dan kegelojohan dan kemabukan yang sama melumpuhkan kepekaan moral penduduk Sodom, sehingga kejahatan nampaknya menjadi kesenangan di kota yang jahat itu. Lalu Yesus memberikan amaran kepada dunia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi dosa yang membuat itu semakin pekat adalah dosa gara-gara apa? Makan dan minum. Jadi kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang, polusi moralitas yang terjadi dalam manusia itu sebenarnya adalah akibat makan dan minum. Ini yang sering manusia tidak mengerti. Kenapa mereka semakin susah untuk keluar dari dosa? Kenapa? Karena dosa yang terjadi di zaman Nuh, dosa yang terjadi di zaman Lot, dan akan terjadi di penutupan akhir zaman adalah dosa yang sama akibat ada apa? Makan dan minum. Di sini Kristus meninggalkan satu pelajaran yang paling penting bagi kita. Dia mau memaparkan di hadapan kita bahaya yang disebabkan oleh pemusatan pemikiran pada makanan dan minuman. Dia menghadapkan akibat dari selera yang dimanjakan dan tidak dibatasi. Kuasa moral dilemahkan sehingga dosa tidak tampak lagi jahat. Kejahatan dianggap sepele dan nafsu daging menguasai pikiran sampai prinsip-prinsip yang baik dan hati nurani dicabut dan Allah dihujat. Semua ini adalah akibat dari cara makan dan minum yang berlebih-lebihan. Kondisi seperti inilah yang dinyatakan Kristus akan terdapat pada kedatangannya yang kedua kali. Juru selamat menghadapkan kepada kita sesuatu yang lebih tinggi yang harus dikerjakan. Lebih tinggi daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum dan apa yang kita pakai. Makan, minum, dan berpakaian telah dilakukan begitu berlebihan sehingga menjadi kejahatan. Dosa ini adalah dosa zaman akhir, merupakan tanda kedatangan Kristus yang segera. Waktu, uang, dan kekuatan yang adalah milik Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita, semua disia-siakan dalam kemewahan pakaian dan kemewahan makanan demi selera yang salah, yang menurunkan vitalitas tubuh dan membawa penderitaan dan kebusukan. Mustahil bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup kepada Allah. Salah satu pencobaan yang paling berat yang harus dihadapi manusia ialah masalah selera. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Kemudian manusia bertumbuh semakin memanjakan diri sampai kesehatan sudah dikorbankan di atas mezbah selera. Penduduk dunia sebelum air bah tidak bertarak dalam hal makanan dan minuman. Mereka menggandrungi makanan daging, walaupun pada waktu itu Allah tidak memberi izin untuk memakan makanan daging. Mereka makan dan minum sampai pemanjaan nafsu daging tidak mengenal batas. Mereka begitu menjahat sehingga Allah tidak dapat mempertahankan mereka lagi. Piala kejahatan sudah penuh dan Dia membersihkan bumi ini dengan air bah dari segala polusi moral. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa akibat makan yang berlebihan, akibat menggandrungi makanan daging, dosa itu sampai apa? Melebihi batas yang Tuhan izinkan, dan Tuhan melihat bahwa piala kejahatan itu sudah penuh. Jadi kalau orang sampai bilang bahwa makanan daging itu tidak berhubungan dengan apa? Dengan kerajaan surga, kita punya buku Roh Nubuat tidak mengatakan seperti itu. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Bahkan setan tahu persis
Dari inilah dia bisa menguasai manusia sehingga manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus tidak bisa memiliki kerajaan surga. Nah, ini saya mau bahas, yang mau saya bagi juga. Allah telah memberikan terang besar kepada umat ini, namun kita tidak ditempatkan di luar jangkauan penggodaan. Siapakah di antara kita yang mencari pertolongan dari ilah Ekron? Lihat gambar ini, bukan dilukiskan dengan imajinasi. Berapa banyak sifat yang mudah mempengaruhi dapat dilihat termasuk pada umat Allah. Seorang penderita cacat nampaknya sangat sadar namun ditipu oleh perasaan cukup dengan bebas menghina hukum kesehatan dan aturan hidup yang dengan kemurahan ilahi telah menuntun kita sebagai salah satu umat yang menerimanya. Makanan harus disediakan begitu rupa untuk memuaskan selera yang sudah menyimpang. Bahkan duduk di meja makan di mana disediakan makanan yang menyehatkan, malah dia memilih restoran karena di sana dia memanjakan selera tanpa batas. Seorang pembela pertarakan yang cakap, dia tidak menghormati fondasi prinsip-prinsip tersebut. Dia ingin melepaskan diri tapi menolak untuk memperolehnya dengan harga penyangkalan diri. Orang itu berbakti dalam kuil selera yang salah. Dia adalah seorang penyembah berhala. Kuasa yang disucikan dan ditinggikan yang harus digunakan untuk menghormati Allah dilemahkan lalu diserahkan kepada pelayanan yang ringan, sifat yang gampang tersinggung, pikiran yang kacau, saraf yang tegang, semua adalah akibat dari pelanggaran hukum alam. Dia tidak efisien dalam pekerjaan dan tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai pola makan kita, kita sama dengan seorang penyembah berhala. Kita sama dengan mencari pertolongan dari ilah Ekron. Dan ini memang sangat berbahaya karena orang selalu bilang nggak ada hubungannya. Ternyata kita punya terang pekabaran terakhir yang Tuhan berikan sangat berhubungan. Orang yang tidak bisa bertarak adalah sama dengan seorang penyembah berhala. Di padang belantara pencobaan, Kristus menghadapi pencobaan besar yang dapat mengalahkan manusia. Di sana dia berjuang dan seorang diri melawan musuh yang licik dan bernafsu dan dikalahkannya. Pencobaan besar yang pertama menyangkut selera. Jadi kita punya nenek moyang Adam jatuh karena selera dan Yesus pun datang pertama kali turun kepada selera. Pencobaan kedua menyangkut kesombongan, pencobaan ketiga menyangkut cinta akan dunia. Setan telah mengalahkan berjuta-juta orang dengan menggoda mereka untuk memanjakan selera. Melalui pemuasan cita rasa, susunan saraf akan terangsang dan kuasa otak akan dilemahkan, sehingga seorang mustahil dapat berpikir dengan tenang berdasarkan rasio. Pikiran itu tidak seimbang. Pikiran yang mulia yang lebih tinggi diselewengkan untuk melayani nafsu kebinatangan. Dan keinginan kekal yang suci tidak dihargai. Apabila hal ini diperoleh, setan dapat menyerang dengan dua buah penggodaan lain yang sudah diberikannya. Penggodaan yang berlipat ganda itu bertumbuh dari ketiga inti pencobaan ini. Jadi kalau kita dari selera aja kita sudah dikalahkan, apa yang terjadi berikutnya? Terjadi kesombongan. Begitu terjadi kesombongan, apa yang terjadi? Cinta akan dunia. Sehingga ketika selera kita tidak bisa kita kalahkan, maka sulit sekali kita akan mempunyai kerajaan surga. Karena ini sudah dikatakan bahwa apa? Kalau nomor satu bisa dikuasai oleh setan, pencobaan kedua dan ketiga akan sangat gampang. Penggodaan itu akan berlipat ganda. Sehingga pencobaan-pencobaan manusia itu akhirnya tidak bisa mengalahkan apa? Mengalahkan dosa itu sendiri. Itulah makanya perlu sekali dalam mengendalikan selera. Dari semua pelajaran yang dapat disimak dari penggodaan besar yang dihadapi Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan dan mengendalikan selera serta nafsu. Jadi harus bertahan umat-umat Tuhan. Dalam segala zaman penggodaan yang menyangkut fisik sangat berhasil dalam merosotkan dan merusakkan umat manusia. Dengan kebiasaan tidak bertarak, setan bekerja untuk merusak kuasa mental dan moral yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai hadiah yang tidak ternilai. Dengan demikian mustahilah bagi mereka untuk menghargai perkara-perkara yang bernilai abadi. Dengan pemanjaan nafsu, setan berusaha menghambat jiwa supaya tidak serupa dengan Allah. Jadi manusia itu setan hambat supaya tidak serupa dengan Allah, salah satunya melalui apa? Selera. Kalau tidak bisa dikuasai selera, maka akan sulit sekali kita bisa serupa dengan Allah. Pemanjaan yang tidak dapat dikendalikan yaitu mengakibatkan penyakit dan kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama akan muncul lagi dengan kejahatan lebih besar sebelum kedatangan yang kedua kali. Jadi soal makanan ini, waktu pertama kali Yesus datang, akan sama dan bahkan lebih besar pada yang kedua kali. Kristus mengumumkan bahwa keadaan dunia akan menjadi seperti keadaan sebelum air bah dan seperti Sodom dan Gomora. Setiap angan-angan hati dan pikiran manusia adalah jahat semata-mata. Para penghujung waktu yang menakutkan itu yang sekarang kita sedang hidup, maka kita ditekankan puasa juru selamat itu harus diresapi. Hanya dengan penderitaan yang tidak terperikan yang telah ditanggung Kristus, kita dapat memahami kejahatan oleh karena pemanjaan yang tidak terbatas. Contoh kehidupan yang menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk memperoleh hidup kekal ialah
usaha mengendalikan selera dan nafsu dan menyerahkannya kepada kehendak Allah. Jadi kalau kita mau menguasai selera kita, kita harus apa? Menyerahkannya kepada Allah. Karena hal ini adalah sulit sekali. Kita seperti memelihara binatang buas yang ada dalam diri kita, tapi kita nggak bisa kuasai. Hanya apa? Kalau kita berusaha mengendalikan selera dan menyerahkannya kepada Allah, maka kita bisa melakukan hal ini. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa apa? Seperti Daniel itu terlalu fanatik. Katanya bodoh dan berpikiran sempit. Mereka menganggap bahwa urusan makanan, minuman itu terlalu kecil dalam membuat keputusan yang besar. Ternyata enggak. Justru dikatakan, orang yang berpikir bahwa mengikuti Daniel itu terlalu fanatik dan itu adalah tidak ada urusannya antara makanan dan keputusan yang benar. Ternyata apa? Ternyata mereka mendapati bahwa orang-orang yang berpikiran seperti itu sudah lari dari tuntutan Allah yang jelas. Membuat pikiran mereka sebagai standar menentukan salah atau benar. Mereka akan mendapati bahwa apa yang nampaknya tidak penting bagi mereka bukanlah demikian bagi anggapan Allah. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa dan itu zaman Daniel aja, hanya Daniel aja yang bisa, saya nggak bisa. Ternyata apa? Justru orang-orang yang berpikiran begitu adalah orang-orang yang menyimpang, yang jauh dari standar Tuhan, yang mereka pikir tidak demikian, ternyata di hadapan Allah bukan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita menurut dan memerlukan pengorbanan dan menurunkan derajat standar kebenaran dan mengikuti firman Tuhan lah yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan itu memberikan contoh Daniel kepada dunia adalah salah satu apa? Bagaimana peranan kemurahan Allah dalam diri manusia yang jatuh secara alamiah dan dicemari dosa. Jadi Tuhan itu menunjukkan kepada dunia melalui Daniel bahwa itu adalah kemurahannya, sehingga apa? Manusia itu dapat menyangkal diri, melawan dosa, dan dapat memperoleh kekuatan melawan pencobaan dengan memberikan contoh Daniel dalam Alkitab. Tetapi orang tidak pernah berpikir bahwa gara-gara makanan dan minuman yang Daniel berikan kepada kehendak Allah lah yang membuat dia disanggupkan untuk tidak tercemar dalam dosa. Orang yang berpikir bahwa saya berhubungan sama Tuhan cukup. Ternyata tidak. Ternyata yang Tuhan berikan kepada Daniel adalah contoh bagaimana penyangkalan dirinya itu adalah yang membuat dia berdiri teguh menghadapi pencobaan besar dengan kerendahan hati. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa apa? Di dalam biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, dan kacang-kacangan, semua elemen yang dibutuhkan tubuh yang kita perlukan Tuhan sediakan. Jadi rencana Tuhan dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita manusia tidak perlu takut makan itu. Ternyata yang Tuhan sediakan itu mencukupi semua kebutuhan kita. Dan makanya di Alkitab dibilang, dia menumbuhkan rumput tumbuh untuk anak sapi dan tanaman herbal, dia bilang, untuk melayani manusia. Jadi Tuhan tuh menciptakan herbal untuk melayani manusia, dan dia yang mengeluarkan makanan dari bumi. Alkitab jelas mengatakan itu. Jangan cari makanan lain, jangan cari obat lain. Karena apa? Tuhan berikan melalui alam semua untuk menyembuhkan manusia. Karena itu adalah rancangan yang pertama yang dia berikan. Bahkan dibilang apa? Dan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa penyembah berhala pun harus tahu bahwa apa? Tuhan Allah akan membangun kembali yang sudah hancur dan menanami kembali yang sudah tandus. Artinya apa? Kalau engkau salah dalam tubuhmu, mengatur tubuhmu dengan makanan-makanan yang salah, gaya hidup yang salah sebelumnya, tapi engkau serahkan keinginanmu kepada Tuhan, maka apa? Tuhan berjanji, aku akan apa? Membangunkan kembali yang sudah hancur dan menanami kembali yang tandus. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan dia akan membantu kita untuk apa? Mengembalikan kita ke dalam posisi yang lebih prima kalau kita menuruti rencana Allah. Dan ini yang paling penting, karena setan tahu persis bahwa apa? Paspor kita ke surga adalah karakter Allah. Itulah sebabnya dia dalam mencoba menguasai pikiran manusia sangat sulit, dia mencoba menguasai melalui perut. Sehingga melalui perut makanan-makanan yang salah dimasukkan akan sangat menguasai apa? Pikiran, tabiat kita. Tetapi dalam Adventist Home dikatakan apa? Tabiat yang kita sayangi ketika masih hidup tidak akan diubahkan oleh kematian atau kebangkitan. Kita akan bangkit dengan kubur dengan perilaku yang sama. Kalau kita pemarah, kita pembenci orang, kita suka pikiran negatif, kita nggak suka, kita pembunuh, sampai kita bangkit, kita akan punya tabiat itu. Itulah sebabnya apa? Pekerjaan mengubah tabiat itu sekarang. Kenapa? Pekerjaan yang kita lakukan sekarang menentukan nasib kita di masa akan datang. Karena setan tahu persis bahwa karakter kita adalah paspor kita menuju surga. Bukan pendidikan kita, bukan muka yang kita cakap, bukan kekayaan kita, bukan pendidikan kita. Tetapi karakter kita lah yang Tuhan cari. Dan setan tahu persis bagaimana mengalahkannya melalui apa? Makanan, melalui perut kita. Nah, ini sudah jelas dikatakan ya, orang-orang yang suka berselisih,
yang suka menyembah berhala, yang suka sihir, farmakea, yang suka iri hati, amarah, yang suka pesta pora, mabuk-mabukan, nggak ada bagiannya dalam kerajaan surga. Sudah jelas dibilang. Jadi ini adalah pertempuran kita nyata antara kosmik, antara Tuhan dan setan. Apa yang kita harus ikuti? Makanan apa, nutrisi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita mau mengorbankan kita punya kerajaan surga hanya untuk kesenangan lidah kita? Dan ini sudah dikatakan di Council on Diet and Food halaman 25. Mereka yang memuaskan selera, kemudian menderita karena kurang bertarak, lalu minum obat untuk menghilangkan rasa sakit, boleh dipastikan bahwa Allah tidak akan mencampuri penyelamatan nyawa dan kesehatan yang sudah dirasakan oleh karena kelengahan. Perlakuan itu telah membawa akibat. Banyak orang mengikuti penunjuk dalam firman Allah sebagai usaha terakhir, lalu memohon doa tua-tua jemaat untuk memulihkan kesehatan mereka. Allah tidak layak menjawab doa yang dilayangkan dengan cara demikian. Karena dia tahu sekiranya kesehatan mereka dipulihkan, mereka akan kembali mengorbankan diri di atas mezbah selera yang tidak sehat. Jadi ini soal makanan ini penting sekali ya. Bagaimana Tuhan juga kasih karunia-Nya bekerja setiap orang, tapi bukan kepada orang yang semena-mena melakukan tubuh yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus hati-hati menjaganya melalui makanan kita. Makanya dibilang apa? Putuskanlah kita mencapai standar yang tinggi dan suci. Buatlah tandamu tinggi, bertindaklah dengan tujuan yang sungguh-sungguh sebagaimana dilakukan Daniel dengan mantap dan gigih. Dan tidak ada yang dilakukan oleh musuh yang akan menghalangi kemajuanmu. Walaupun ada yang tidak menyenangkan, perubahan kebingungan, engkau terus maju dalam kekuatan mental dan kuasa moral. Janganlah ada berpikir bahwa ia bisa menang tanpa pertolongan Allah. Jadi Daniel ini pun memenangkan dia punya perkara dalam soal makanan, dia menang karena apa? Pertolongan Allah. Dan itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itu bukan dalam sekejap. Dikatakan, setiap kita ngomong tentang kasih karunia, apa sih kasih karunia Allah? Ternyata kasih karunia Allah adalah bagaimana roh Allah itu dikembangkan. Bagaimana ketabahan kita, kekuatan kita, kelemah lembutan iman dan kepercayaan yang tidak goyah dalam kuasa Allah yang menyelamatkan, dan ini diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Jadi tidak ada yang tiba-tiba instan masuk surga, tidak ada tiba-tiba instan kasih karunia itu bisa diterima dalam sekejap. Itu adalah apa? Usaha kita bersama dengan Tuhan, kasih karunia Dia yang kita peroleh dengan pengalaman bertahun-tahun. Oleh karena kita berusaha hidup suci dan teguh dengan kasih karunia Allah, itulah makanya apa? Anak-anak Allah akan memeteraikan nasib mereka di masa depan mereka. Dan dikatakan apa? 1 Korintus 4:6-27 di mana Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Kita harus melatih tubuh kita. Sehingga ketika orang melihat kita memberikan Injil kepada orang lain, dia bisa dipercaya. Dia orang yang apa? Sehat, pikirannya jernih, perawakannya baik. Kenapa? Injil yang kita bagikan pun akan mereka terima, tidak ditolak. Bayangkan kalau kita menginjil kepada orang lain, kita sakit-sakitan. Kita overweight, atau kadang-kadang kita udah stroke, kita mau menginjil, susah. Kenapa? Karena orang bilang, gimana bisa kita percaya dengan Injilmu, kau sendiri pun tidak bisa menjaga tubuhmu. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itu bukan hanya karena kita berdoa banyak, kita menjaga tubuh kita tetap sehat, kita menjaga tubuh pikiran kita jernih, kita menjaga makanan yang kita masukkan, dan kita menolak semua makanan-makanan yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga apa? Kita berbeda dengan dunia ini. Dan kita dapat membedakan, yang paling penting adalah pikiran kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa? Karena peraturan dunia ini selalu berbeda dengan peraturan Tuhan. Sehingga ketika kita bingung, pilihlah makanan sesuai Alkitab. Kembalilah kepada makanan Eden. Karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita untuk apa? Satu, karakter kita. Jadi, Tuhan sudah bilang, aku mengetok di pintu. Ketika kita sudah mendengarkan pekabaran ini, jangan keraskan hati ini. Banyak orang bilang, aduh enggak dong, enggak begitu. Kan dikasih Mamat 11. Aduh enggak enak, ayam ini masih enak. Aduh sayur itu, kue-kue itu enak sekali. Tetapi semua yang dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus menjaga tubuh kita karena apa? Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Kita harus menjaga tubuh kita sehat supaya apa? Injil kita jangan ditolak. Dan yang paling penting adalah pikiran kita. Karena setan berusaha menguasai pikiran kita. Dia tidak bisa kuasai secara langsung, dia ambil dari perut kita. Sehingga kita menjadi apa?
bangsa yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Pemarah, tidak puas, suka berantem, iri. Itu semua apa? Akibat dari pola makan. Salah satunya. Itulah makanya sebabnya Tuhan bilang apa? Bekerja samalah dengan aku, berusahalah. Mintalah keteguhan hati sehingga kita mampu melawan semua kelemahan kita dalam dosa supaya kita tidak sama seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot, dan masa penutupan akhir zaman. Di mana kita sebagai umat Tuhan? Akankah kita mengisi nutrisi tubuh kita dengan ciptaan Tuhan atau kita ikut dengan dunia? Itu menjadi pilihan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.